Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang model pengembangan kurikulum. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Muhammad Ariza Cahya dengan NIM yang tertera, Monik Hafifah dengan NIM yang tertera, Muhammad Alif Rajab Imbroni dengan NIM yang tertera, saya Muhammad Rafli Khairul Umam dengan NIM yang tertera, dan Muhammad Fareludin dengan NIM yang tertera. Yang selanjutnya ada model pengembangan kurikulum, Roger Interpersonal Relation Model. Model pengembangan kurikulum Roger adalah kurikulum yang dirancang untuk secara fleksibel beradaptasi dengan perubahan pribadi melalui pelatihan untuk komunikasi interpersonal. Model pengembangan kurikulum model pengembangan kurikulum Roger berbeda dengan model lainnya. Karena di kurikulum Roger tidak ada kurikulum yang direncanakan secara tertulis, namun kurikulum Roger ini merupakan suatu rangkaian kegiatan kelompok. Roger sebagai individu yang eksistensialis tidak peduli dengan formalitas dan data tertulis, tetapi lebih tertarik pada aktivitas kegiatan dan sebuah interaksi. Dalam bentuk kegiatan interaksi ini diharapkan akan mengubah individu. Cara yang diutamakan di kurikulum Roger adalah pelatihan kepekaan, pertemuan kelompok, dan pelatihan kelompok. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, ini model yang dikemukakan oleh Rogers ya. Ini terdiri dari beberapa model. Yang pertama itu model yang paling sederhana gitu. Menggambarkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri atas kegiatan yang memberikan isi pelajaran dan ujian. Nah, hal ini tuh berdasarkan asumsi bahwa pendidikan adalah evaluasi dan sebaliknya bahwa pengetahuan adalah akumulasi materi dan informasi. Lalu ada model kedua. Nah, model kedua ini dicapai dengan melengkapi model satu pada metode dan komposisi bahan ajar. Nah, ketika mengembangkan kurikulum dengan model 2, pemilihan metode yang efektif untuk proses pembelajaran telah dipertimbangkan. Nah, di samping itu, bahan pelajaran juga sudah disusun secara lebih sistematis dari yang mudah ke yang lebih sulit dan juga memperhatikan luas dan dalamnya bahan pelajaran. Selanjutnya ini ada model ketiga nih. Jadi model ketiga itu merupakan penyempurnaan dari model kedua. Nah, pada model ketiga ini, teknologi pendidikan itu juga udah menjadi salah satu aspeknya gitu. Hal ini tuh berdasarkan pertimbangan bahwa teknologi pendidikan merupakan faktor yang sangat mendukung dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada bahan pelajaran hanya akan sampai pada model ketiga ini. Lalu ada model keempat, model terakhir gitu ya, pengembangan kurikulum yaitu penyempurnaan dari model 3 dengan memasukkan aspek suatu tujuan yang mana baik itu metode pengajaran, bahan ajar, teknologi dalam mengajar, isi pengajaran, dan kegiatan evaluasi yang dilakukan. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya karakteristik model pengembangan kurikulum Rogers Interpersonal Relation Model dan perbedaannya dengan model yang lain. Analisis karakter Rogers ini yang membedakan dengan yang lainnya, yang pertama, hubungan antar pribadi lebih diutamakan dengan harapan mampu memberikan output berupa penerapan kurikulum yang lebih baik dan sukses karena kurangnya tekanan dan hierarki. Selanjutnya, keuntungan model ini mendekatkan permasalahan dengan para pelaksananya, sehingga memudahkan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, ada kekurangan dari model ini, yaitu sukar dilaksanakan dan sulit diorganisasikan, karena cukup mahal dan membutuhkan waktu yang dinilai cukup lama. Selanjutnya, ada 6 model lainnya, yaitu model administrasi, The Grassroots Model, model terbalik Hilda Taba, model Action Research, Biochem System, dan Emerging Technical Models. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada langkah-langkah perkembangan model
pengembangan kurikulum Rogers Interpersonal Relation Model. Di sini ada 4 pengembangan kurikulumnya yang dikutip oleh Sukma Dinata, yaitu yang pertama ada pemilihan target dari sistem pendidikan. Salah satunya kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tujuan ini adalah kesediaan pendidik untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok yang intensif. Melalui kegiatan ini, mereka mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurang protektif terhadap keyakinannya sendiri. Kemudian yang kedua, merasa lebih mudah dan tidak terlalu mengancam untuk menerima ide-ide yang inovatif. Kemudian yang ketiga, kurang perlu melindungi aturan birokrasi. Yang keempat, yaitu berkomunikasi lebih jelas dan realistis kepada atasan, rekan kerja, bawahan karena dia lebih terbuka dan kurang melindungi diri. Dan yang terakhir, lebih berorientasi pada orang dan demokratis. Selanjutnya juga secara terbuka menghadapi gesekan emosional pribadi antara dirinya dan rekannya, dan lebih mampu menerima umpan balik positif dan negatif. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Seperti murid, guru pun ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Partisipasi guru dalam kegiatan kelompok bersifat sukarela. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, langkah-langkah pengembangan model kurikulum dari Roger ini, selanjutnya yang ketiga ada pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk kelas dan unit pelajaran. Yang mana di sini siswa berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dengan guru, manajer, atau moderator selama 5 hari penuh. Selanjutnya yang keempat, ada ikut serta orang tua dalam kegiatan kelompok. Nah, ini tuh kegiatan ini bisa dibincangkan dengan BP3 pada sekolah masing-masing. Kegiatan kelompok ini bisa 3 jam pada tiap sore atau 24 jam secara terus-menerus. Nah, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan dengan orang tua, anak, dan guru. Rogers juga memberi saran bahwa kegiatan berkelompok sebisa mungkin diacak. Kegiatan tersebut merupakan keseluruhan dari semua kegiatan kelompok. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Diharapkan setelah mengetahui berbagai macam hal mengenai Roger Interpersonal Relation Model ini, diharapkan kepada para pembaca untuk tidak hanya memahami penjelasan secara luasnya saja, akan tetapi dapat mengimplementasikan dan menerapkan ke dalam sistem pembelajaran yang diharapkan akan berguna dalam upaya membawa perubahan, agar senantiasa para peserta didik mampu menjadi tenaga pendidik agar senantiasa para peserta didik maupun tenaga pendidik menjadi memiliki keterampilan yang kompeten di era saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.